Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Damar Firdaus, mahasiswa aktif Sistem Informasi Universitas Tinggal Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membuat video mengenai analisis layanan crowdfunding guna memenuhi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, yang pertama, apa itu crowdfunding? Jadi, crowdfunding adalah metode penggalangan dana secara kolektif melalui platform digital, di mana masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi memberi dana untuk mendukung proyek. Nah, ide bisnis, kegiatan sosial, atau kebutuhan individu tertentu. Model pendanaan ini memanfaatkan partisipasi publik atau crowd untuk membantu merealisasikan suatu tujuan tanpa harus melalui lembaga keuangan seperti bank atau investor besar. Dengan kata lain, crowdfunding merupakan bentuk pendanaan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat yang menekankan semangat gotong royong di era digital. Dalam praktiknya, crowdfunding menjadi solusi bagi individu atau organisasi yang membutuhkan dukungan dana cepat dengan jangkauan luas dan transparan. Oke, lalu bagaimana cara kerja crowdfunding? Jadi, yang pertama itu ada pencipta proyek atau project creator yang gunanya membuat kampanye di platform crowdfunding, menjelaskan tujuan, latar belakang, target dana, dan jangka waktu penggalangan. Selanjutnya ada pendukung atau backers yang memberikan donasi atau investasi sesuai kemampuan mereka. Yang ketiga, ada platform crowdfunding yang menyediakan sistem bayar digital seperti transfer bank, e-wallet, atau QRIS. Dan yang keempat, jika target jika target dana tercapai, dana disalurkan kepada pembuat proyek sesuai dengan tujuan kampanye. Dan yang terakhir, platform akan mengambil biaya administrasi atau komisi kecil dari total dana yang terkumpul sebagai pendapatan layanan. Lalu, crowdfunding juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada donation based crowdfunding, yaitu pendukung memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan, biasanya digunakan untuk kegiatan sosial, amal, atau bantuan kemanusiaan. Lalu selanjutnya ada reward based crowdfunding, yaitu pendukung mendapat hadiah non-finansial seperti produk eksklusif, merchandise, atau ucapan terima kasih. Dan yang selanjutnya ada equity based crowdfunding yang pendukungnya menjadi investor dan memperoleh bagian saham dari proyek didanai. Dan terakhir ada lending based crowdfunding yang pendukungnya memberikan pinjaman dengan harapan mendapatkan bunga sebagai imbalan hasil. Mirip seperti peer-to-peer lending ya. Nah, di sini saya akan memilih salah satu contoh platform dari layanan crowdfunding, yaitu ada Kitabisa.com.
Tabisacom merupakan platform crowdfunding salah satu yang terbesar di Indonesia yang berfokus pada penggalangan dana sosial, kemanusiaan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui situs atau aplikasinya, pengguna bisa membuat kampanye dengan mudah hanya dengan mengisi data, menulis deskripsi, serta mengunggah foto pendukung. Donatur bisa memberikan bantuan mulai dari 10.000 dengan berbagai metode pembayaran. Selain itu, kita bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga dan yayasan resmi untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penyaluran dana tepat sasaran. Fitur notifikasi dan laporan pengembangan kampanye juga membantu menjaga kepercayaan publik. Nah, selanjutnya ada peran dan dampak crowdfunding terhadap masyarakat. Crowdfunding memiliki peran yang sangat penting dalam memperluas akses pendanaan bagi masyarakat. Melalui sistem ini, siapapun dapat mendanai atau didanai tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan konvensional seperti bank. Bagi pengusaha kecil, crowdfunding membuka peluang untuk mendapatkan modal usaha tanpa harus menanggung beban utang yang besar. Sementara bagi masyarakat umum, platform ini memberikan ruang untuk partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan cara yang mudah, cepat, dan transparan. Dampak positif dari layanan crowdfunding juga terasa luas. Crowdfunding mendorong semangat gotong royong digital di tengah masyarakat modern, memperkuat solidaritas sosial, dan mempercepat penyaluran bantuan ketika terjadi bencana atau kondisi darurat. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi publik dalam pengelolaan dana sosial karena setiap kampanye dana dipantau secara terbuka. Tidak hanya membantu aspek sosial, crowdfunding juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memberikan akses pembiayaan bagi ide-ide inovatif yang sulit dijangkau oleh perbankan tradisional. Dengan demikian, crowdfunding bukan hanya sarana donasi, melainkan juga sarana kolaborasi masyarakat dalam membangun perubahan sosial dan ekonomi secara bersama-sama. Jadi, crowdfunding juga memperkenalkan konsep ekonomi kolaboratif yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mendukung perubahan sosial dan ekonomi. Oke, selanjutnya sebelum kesimpulan ada tantangan dan risiko crowdfunding. Jadi, walaupun crowdfunding membawa banyak manfaat, crowdfunding juga memiliki sejumlah risiko ya, teman-teman. Seperti penipuan, kekurangannya kurangnya pengawasan yang ketat karena tidak semua proyek dapat diverifikasi dan secara mendalam oleh platform. Selanjutnya ada keterbatasan regulasi yang di dalamnya aturan hukum mengenal crowdfunding di Indonesia masih berkembang. Selanjutnya ada risiko proyek yang gagal, terutama dalam crowdfunding berbasis imbalan atau investasi. Dan yang terakhir ada ketergantungan pada kepercayaan publik. Sekali reputasi dalam sebuah platform crowdfunding itu rusak, kredibilitasnya sulit untuk dipulihkan ke keadaan normal. Untuk kelebihan crowdfunding dari Kitabisa.com tadi yaitu ada mudah digunakan dan cepat dibuat. Selanjutnya ada akses donasi luas tanpa batas wilayah, transparansi tinggi dengan laporan publik, dukungan berbagai metode pembayaran digital,
mendorong budaya solidaritas dan kepedulian sosial. Meskipun begitu, Kitabisa.com juga masih memiliki beberapa kekurangan yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada rentan terhadap kampanye palsu atau yang berbau hoaks atau tidak valid. Tidak sebuah kampanye mencapai target dana yang diinginkan. Proses verifikasi butuh waktu yang cukup lama untuk menjaga keamanan. Selanjutnya ada penggalang dana kadang sulit memberi laporan lengkap terkait penggalangan dana. Dan yang terakhir, ketergantungan tinggi pada narasi dan kepercayaan publik. Oke, selanjutnya kesimpulan, crowdfunding merupakan bentuk inovasi keuangan yang memanfaatkan kekuatan komunitas untuk menggalang dana secara kolektif dan transparan. Layanan seperti Kitabisa.com membuktikan bahwa teknologi digital dapat memperkuat nilai solidaritas serta mempercepat bantuan sosial di Indonesia. Namun, untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan ekosistemnya, perlu adanya pengawasan yang cukup ketat ya. Dengan adanya regulasi yang jelas secara edukasi pengguna agar penggalangan dana agar tetap aman dan efektif untuk kedepannya. Oke, sekian materi dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.